Kawitannya Pak, Bu, kawitannya sambil ngantos. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak Ibu ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah Masjid As-Sunnah PC Persis Coblong rahimakumullah. Sarehat Pak Bu? Alhamdulillah. Namanya tepang deui nya. Ini kajian edisi perdana lagi nih di bulan masih Syawal ya, Syawal akhir. Ya, taqabbalallahu bina wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Pembahasannya itu kembali ke al-aslu, itu tafsir. Tafsir itu saya buka itu ternyata hanca di dia kan Quran surah keempat An-Nisa ayat 11. Lalu ketika saya telaah di Ibnu Katsir itu berkaitan dengan waris. Ayat 11, 12, 13, 14 itu waris, lalu terus diteruskan nanti sampai akhir surah An-Nisa itu juga membahas tentang waris. Makanya nanti saya rencana membahasnya secara praktis ya. Karena kalau memperlihatkan menjelaskan di dalam Qur'annya, nanti kan dalilnya tidak sekaligus ada runtutnya di situ. Maka nanti kita akan coba belajar sedikit ilmu faraid namanya. Hanya saja sebagai pembuka, karena edisi perdana, maka saya mengambil tema saja lah. Sebelum ke tafsir itu mengambil tema. Yang tema ini saya ambil kaitannya nanti sebagai muqaddimah bagi tafsir. An-Nisa ayat 11 itu. Jadi insya Allah di Selasa depan kita masih pembahasannya tafsir. Ini muqaddimahnya. Apa muqaddimah bagi tema kali ini? Yakni tentang pendidikan anak. Jadi apa atau usaha apa, upaya apa yang harus dilakukan oleh orang tua dalam rangka mensolehkan anak-anaknya. Itu temanya. Sekaligus sebagai pengantar atau muqaddimah bagi An-Nisa ayat 11 tentang waris. Karena pembagian waris itu meskipun jelas sejelas-jelasnya bagian-bagian anak gitu, bagi ibu bapak berapa, lalu bagi anak laki-laki perempuan berapa, kemudian bagi saudara-saudara laki-laki perempuan berapa, suami berapa, istri berapa, kan itu mah sudah jelas baku. Tapi kalau anak-anaknya itu tidak soleh ketika ibu atau bapaknya wafat, wah ini agak sulit ini bab waris itu. Itu ya, makanya muqaddimahnya adalah upaya orang tua dalam rangka mensolehkan anak. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan di Quran surah Ali Imran surah ketiga dari ayat 35 sampai 39. Di situ ada dalil-dalil, tafsirnya kan sudah dalil-dalil yang sebahagiannya menerangkan tentang usaha orang tua mensolehkan anaknya. Ini saya baca di ayat 35 sampai 39 sekaligus diterjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qalat imra'atu Imran, ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, sesungguhnya aku nadar kepadamu ya, tentang apa yang ada dalam perutku, yakni bayi ini dinadarkan sebagai muharrar, itu pengabdi di Baitul Maqdis di Palestina. Maka terimalah nadarku itu. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat selanjutnya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Maka ketika istri Imran itu melahirkan, ternyata anaknya anak perempuan. Lalu berkata istri Imran itu, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Disangkanya bayinya itu laki-laki.
Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah Maha tahu tentang apa yang dia lahirkan itu. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Makanya nanti ya, ini sebagai mukadimah waris, kan bagi laki-laki itu mislu hadil unsayain di ayat 11 An-Nisa itu. Bagiannya itu adalah bagian dua orang perempuan. Kenapa dibeda-bedakan? Ada beda tuh. Serah hukum-hukum Islamnya juga nanti dibedakan, meskipun ada yang sama. Wa inni samaituha Maryam. Aku, kata istri Imran itu, menamai bayi perempuan ini dengan nama Maryam. Berarti memberi nama bayi oleh ibunya ini. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memperlindungkan dia kepadamu ya Allah, dan juga anak turunannya dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian selanjutnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik ya, dan juga Allah menumbuhkan Maryam itu dengan pertumbuhan yang baik juga. Jadi tumbuh dengan sehat ya, dengan dewasa, cantik lagi. Wa kaffalaha Zakaria, Nabi Zakaria alaihi salam yang memelihara, mendidik, menjaganya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap kali Nabi Zakaria menemuinya di mihrab, wajada indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati di sisi Maryam itu rizki. Rizki di sini di Ibnu Katsir makanan. Ada makanan. Qala, Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryamu anna laki hadza?" Hai Maryam, dari mana kamu dapat ini? Kenapa ditanyakan makanan yang ada di situ? Padahal makanan bisa dikirim oleh siapapun ya. Karena makanan di waktu itu berupa buah-buahan yang memang bukan lagi musimnya, bukan. Ini mau dicari dimanapun, arican musimnya mau aya, tapi aya di dinya. Itu ya. Makanya ditanya, qalat. Maryam menjawab, huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rizki siapapun sekehendak Allah dengan tanpa perhitungan. Ayat selanjutnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Dari sanalah Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah. Kabita, karena ada seorang anak perempuan solehah seperti Maryam itu. Sana Nabi Zakaria kabita berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doanya begini, ya Allah, karuniakanlah kepadaku dari sisimu anak yang soleh. Nah, doa Nabi Zakaria itu. Sudah punya anak belum? Belum. Karek kabita hoyong gaduh putra nu soleh siga itu gitu. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Selanjutnya ayat 39, fanadathul malaikatu, maka malaikat menyerunya. Wa huwa qaimun yusolli fil mihrab, sedangkan Zakaria sedang sholat di mihrab. Berarti sholat sudah ada dari dulu. Yang belum ada itu wudunya. Kalau sholatnya sudah ada. Tidak tahu ya, wallahu alam, kaifiat sholatnya seperti apa. Kalau wudunya belum ada. Khusus disyariatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata malaikat itu? Annallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwasanya Allah akan memberi kabar gembira kepadamu dengan Yahya. Maksudnya dengan akan lahirnya seorang anak yang bernama kamu nanti akan punya anak namanya Yahya. Berarti Yahya alaihissalam ini adalah nama dari Allah. Bukan dari bapak, bukan dari ibunya. Tuh ya. Sebagaimana Isa nanti. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas solihin. Yang Yahya alaihissalam itu nanti pertama kali membenarkan tentang kalimat dari Allah, maksudnya kerasulan Isa. Dan juga Nabi Yahya itu sebagai sayyid, sayyid itu sebagai orang yang terhormat, ya, terpandang. Wahasuron juga sebagai orang yang mampu menjaga hawa nafsunya.
wa nabiyan, sekaligus diangkat sebagai nabi. Jadi bukan hanya diberi kabar gembira anak saja, tapi anaknya itu jelas soleh karena sebagai nabi, bahkan sebagai sayyid ya. Minas solihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Itu baru basyiron, kabar gembira dari Allah. Itu Ali Imran surah 3 ayat 35 sampai 39. Nah, dari sana kita mengambil ibrah yang disesuaikan dengan tema upaya orang tua dalam rangka mensolehkan anaknya sebagai mukadimah waris. 1, apa yang harus dilakukan orang tua? Ngarah budak ke soleh, Pak. Orang tuanya mesti soleh dulu. Itu yang pertama. Karena di Quran surah At-Tahrim surah 66 ayat ke-6 Allah berfirman kan begini, ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga atau peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa dulu yang pertama kali dijaga? Diri kamu dulu. Sebelum keluargamu, sebelum ke istri, kalau suami ya, sebelum ke anak, begitupun istri. Sebelum ke suami, sebelum ke anak, mesti menjaga dirimu sendiri. Jadi kalau ingin anak kita ini soleh, makanya kitanya dulu harus soleh. Tuh ya. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Ingin anak jadi hafid Quran, ayo orangna hoream ngapalkeun Quran. Jadi sababaraha kali Ramadan nu apal teh eta we jeung eta teu naek gitu. Juz 30 wae teh apa? Bukan 30 juz. Juz 30 tidak hafal. Untuk membuktikan tidak hafal atau teu diapalkeun itu sabaraha kali Ramadan itu. Ramadan ayeuna teu acan apal, Ramadan isuk teu acan apal. 5 kali Ramadan, Bapak Ibu arapal teu acan teu diapalkeun teh. Gitu ya. Sedangkan kita ingin anak kita soleh, anak kita itu hafid Quran. Nya urangna heula atuh harus ada semangat untuk ngapalkeun Quran. Keun apal jeung henteu nama eta mah qadarullah, tapi usaha urangna aya teu. Gitu ya. Anak itu harus ngaji, ngarah soleh, ayo orang tuanya teu ngaji atuh hese. Maka secara asal ya, anak soleh itu lahir dari keluarga yang soleh, dari ibu bapak yang soleh. Secara asal itu begitu, meskipun bukan berarti tanpa ada pengecualian. Karena bisa saja anak itu soleh, tapi ibu bapaknya justru teu soleh, bapaknya teu soleh, bisa wae gitu. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau bapaknya soleh, tapi anaknya salah deh. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam dengan Kanaannya nepi ti kerlep juga gitu. Tuh ya. Jadi memang bukan tanpa pengecualian, tapi secara asal anak soleh itu akan lahir dari keluarga yang soleh, ibu bapaknya yang soleh. Sebab terlalu sulit bagi kita untuk mensolehkan anak kalau orang tuanya tidak soleh. Hese teteh, meskipun bukan mustahil, bukan impossible memang, tapi hese teteh. Orang tuanya soleh saja, anaknya belum tentu. Gitu. Otak pertama kumaha Pak? Ingin anak soleh teh, ya kitanya dulu harus soleh. Kalau dikaitkan dengan tadi Ali Imran ya 35 sampai 39, kita lihat ibu bapaknya itu, bapaknya bernama Imran. Itu seorang yang soleh itu. Sampai diabadikan namanya oleh Allah menjadi salah satu nama bagi surat Quran itu. Surat Ali Imran, surat ketiga, surat keluarga Imran. Punya istri solehah deui. Nah ini yang bernadar itu ya, di Ibnu Katsir nama istrinya itu adalah Hannah bintu Fakul, solehah. Lalu kemudian dari
Imron dan istrinya Hannah bintu Fakud lahir seorang anak yang diberi nama oleh ibunya. Namanya adalah Maryam. Maryamnya solehah tuh. Solehah, da ibu bapana soleh tuh secara asal mah, meskipun bukan tanpa pengecualian. Lalu kemudian Yahya alaihissalam itu seorang anak. Bapaknya siapa? Zakaria alaihissalam, solehnya nabi itu, istrinya juga soleh sama. Jadi kalau ingin anak kita soleh, urang naheula kudu soleh. Di Ibda bin Nafsik tulis Pak Bu hiji. Apa tuh berarti teh? Kiat-kiatna teh mensolehkan anak teh. Satu, ya orang tuanya mesti soleh. Orang tuanya harus soleh. Itu pada dasar hakikatnya soleh atau tidak solehnya seseorang itu kan qadarullah. Itu mah qadarullah. Lalu kenapa kita mesti berupaya untuk mensolehkan anak? Kalau soleh dan tidak soleh si anak itu qadarullah. Ya. Bukan, karena diperintah. Karena diperintah. Pas segala sesuatunya itu bukan sudah ditakdirkan oleh Allah ya? Tentang jodoh, meninggalnya, sakit atau sehatnya dan lain sebagainya sudah ya? Sudah. Lalu Bapak Ibu punya keinginan. Karena punya keinginan kemudian berdoa. Untuk apa berdoa? Kalau semuanya sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Nah, buat ngadoa. Diperintah. Karena kita diperintah untuk menempuh syar'an, menempuh syariat. Nu disebut ikhtiar natea. Karena diperintah. Itu ya. Makanya nanti nah cenah teh soleh-soleh wae nya da nu nyolehkeun mah bukan ibu bapaknya. Bukan gurunya, bukan ustadznya, bukan sekolahnya, bahkan bukan dirinya sendiri. Nu nyolehkeun mah saha? Allah. Hanya nah yang disorot itu adalah usaha kita sebagai orang tua dalam upaya mensolehkan anak. Itunya yang diperintah dan yang harus kita usahakan. Nu kahiji, orang tuanya harus soleh dulu. Ibda bin nafsi. Tuh ibrah pertama. Kedua, upaya yang harus dilakukan orang tua agar anaknya soleh adalah berdoa ingin anak soleh sebelum ada anak itu. Dan mendoakan anak itu agar menjadi anak soleh setelah ada anak itu. Jadi berdoa ingin anak soleh itu baik belum dikaruniai anak atau sudah dikaruniai anak. Dari mana ibrah ini diambil? Berdoa kepada Allah ingin anak soleh sebelum dikaruniai anak itu sebagaimana doa Nabi Zakaria alaihissalam tadi. Maka Nabi Zakaria kan melihat kesolehan Maryam, kabita kan, duh ingin punya anak. Padahal baik Imron ataupun Hannah bintu Fakud, suami istri ini, atau Zakaria alaihissalam beserta istrinya, sama ini juga soleh-soleha. Ini sudah lama tidak dikaruniai anak, belum dikaruniai anak oleh Allah. Kalau Hannah bintu Fakud itu, ya, istri Imron itu kan kabita, nah itu ketika ingin punya anak itu ketika melihat burung. Jadi ayah apa tuh indung manuk katanya. Indungna manuk, induk burung menyuapi anak-anaknya. Ane ngali eta ditinggali ku Hannah bintu Fakud. Duh, nah ini belum punya anak. Sudah lama. Nah dari situ baru timbul kabita, ngadoa we ka Allah. Kemudian hamil, mengandung. Makanya sampai nadar, ini nadar tulaka ma fi batni muharrarun fataqabbal minni. Dinadarkeun ya budak teh kalau lahir menjadi pengabdi di Baitul Maqdis. Saking ku bungah ku atoh. Begitupun Nabi Zakaria dengan istrinya itu sudah lama belum dikaruniai juga anak. Nah kabitana teh ningali Maryam putra Imron itu.
Sabita matak ngadoana Nabi Zakaria sebelum dikaruniai anak yang bernama Yahya ini. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh dari sisimu. Anaknya belum ada. Jadi ngadoa hoyong budak anu soleh teh ulangan saukur geus aya we budak. Nah, sebelum ada juga. Kalau setelah ada, mengambil ibrah dari Ali Imran tadi, setelah anak itu lahir, maka ini siapa? Maryam binti Imran lahir. Ibunya kan bilang begini, wa inni samaituha Maryam. Ya Allah, aku namai dia, anakku itu dengan nama Maryam. Kata ibunya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sudah lahir tuh, namanya diberikan, kemudian didoakan, dan aku memperlindungkan dia dan anak turunannya kepadamu dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini lafaz doa ini yang biasa kita pakai kalau mendoakan anak yang baru lahir. Kumaha lamun anak baru lahir didoakeun teh? U'idzu ha atau u'idzuhu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin. Bukan a'udzu kada ya, tapi u'idzu, aku memperlindungkan. Lamun a'udzu, aku yang berlindung. Sehingga a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung. Mun a'udzu, lamun u'idzu, aku memperlindungkan dari a'adza yu'idzu. Dari pilih lepat tuh ya. Nah, ini doa itu yang diucapkan oleh Hannah bintu Fakud untuk anaknya yang bernama Maryam sudah lahir. Makanya doa itu tidak terputus. Diawali dari sebelum punya anak, setelah punya anak juga terus. Bisa dengan lafaz doa anu sejen, Mbak, bunu apal we, Robbi habli minas solihin bisa? Bisa, atau bahasa orang juga bisa, atau Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama, bisa. Ku lafaz nyalira oge mah enggak eta apal mah tadi. Terus sok didoakeun Pak, Bu, pala putra Bapak sareng Ibu. Ngadoakeun naon? Ya Allah sing beunghar. Ya Allah jodohna sing gampangkeun, inti nama sing soleh. Ya Allah solehkeun. Gitu ya. Anak-anak saya itu minta disolehkan olehmu ya Allah. Karena hakikatnya yang mensolehkan anak itu adalah Allah, mata ngadoa. Gitu ya. Kenapa doa ini menjadi begitu penting? Untuk membuktikan bahwa ketika anak itu soleh bukan karena ibu bapaknya soleh, tapi karena Allah yang mensolehkan. Maka doa amat tidak boleh terputus. Maka satu waktu ketika manusia itu terjebak nate kieu. Kalau ibu bapaknya soleh berarti anaknya soleh. Kalau ibu bapaknya itu misalnya baragajul gitu ya, maka anaknya baragajul. Kalau orang-orang sudah berpikir seperti itu, sebab akibat yang terjebak kudu kitu kan gitu. Maka nanti soleh dan tidak solehnya anak itu kan ditentukan oleh ibu bapaknya, atau ditentukan oleh gen. Misalnya terjebak, ini mah ada gen kiai, ini mah gen ustad gitu. Ini mah ada gen pinter, gen cerdas, terjebak oleh itu. Iya rahasia di balik doanya. Maka nanti Allah itu akan menghadirkan suatu fenomena, satu kenyataan yang berbeda dari keumumannya. Dibedakan tina umumna. Berbeda dari yang disangkakan oleh manusia itu. Bu, mungkin tidak Pak, seseorang itu pintar, tapi tanpa bisa baca, tanpa bisa tulis. Tidak punya guru, tekung si sekolah, tidak pernah disekolahkan. Itu, tapi pintar. Bahkan dia bisa tahu masa lalu, juga bisa tahu
masa depan, juga bisa tahu kitab-kitab terdahulu. Mungkin tidak orang begitu? Hesenya nama disebut pinter teh kan kudu sakola heula, teu bisa maca. PAUD saja diajar baca itu. TK diajar bacanya. Nu teu bisa maca, teu bisa angka-angkaan itu kan teu naik. Disebut lagi bodoh sudah gitu bodoh. Tapi anak ini kalau tidak bisa baca sama sekali sampai dewasanya, tapi pinter nakacida. Satu waktu Allah menghadirkan seperti itu. Kan di luar perkiraan umum. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang yang ummi, tapi beliau fatonah, cerdas, untuk membuktikan bahwa pinternya manusia itu bukan karena gennya saja, bukan karena ibu bapaknya, bukan karena pendidikannya, bukan karena rajinnya si anak itu, tapi Allah menghendaki anak itu soleh. Karena itulah doa tidak boleh terputus. Atuh cenah da abdi teh budak teh didoakeun ti bareto kene ti saacan aya budak geus aya tapi geuning budak teh salat teu daek cenah kitu. Gawena teh ngan saukur kitu disakolakeun teu daek asup sakola. Kumaha ceng teh doa itu jangan terputus karena yang mensolehkan anak bukan doa itu. Bukan ibu bapaknya tapi sok aya teh nu nyareos kitu kedah kumaha deui atuh abdinya kumaha deui ngadong awet terus. Doa tah naon doa orang tulis Pak Bu? Doa. Tiga. Yang ketiga, usaha orang tua dalam rangka mensolehkan anak. Orang tua mesti mengajar dan mendidik anaknya tentang ilmu agama, terutama tauhid dan salat. Orang tuanya sendiri nih. Nah, buat tauhid jeung salat, kieu we gampang nama. Pak, apal bu rukun Islam? Sabaraha hiji? Rukun Islam sabaraha hiji? 5 atuh pedah kieu we atuh mah salah. 5 disebutkan ke jauh genap gitu. Bisike teh. Coba Pak Bu Quran surah Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu udah di awalan kudu salah. Satu apa? Syahadat. Dua? Tos beres ku eta ge. Syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tauhid. Kedua salat. Maka kalau ingin anak soleh, ibu bapaknya mesti mendidik langsung anaknya tentang agama Islam. Pertama tentang tauhid, kedua tentang salat. Tapi ini bukan batasan non eta hungkul, bukan. Tapi mesti diawali dengan itu. Karena rukun Islam juga diawali dengan syahadat dan salat. Ini sekaligus sebagai tantangan bagi para orang tua yang ingin anaknya itu jadi anak yang soleh, tapi orang tua ini ketika ditanya tauhidnya naonnya sih? Waduh, kayak ada ilmu tauhid itu apa itu? Sedangkan ingin anak itu menjadi anak yang itu hese. Maka dari itu kalau ingin anak soleh, maka orang tua harus belajar tauhid. Kadinya teh. Jika ingin anak soleh, orang tua harus mengevaluasi sholatnya. Jangan sampai sholat eta, gerakan sholat eta dari dulu sampai sekarang tidak pernah dievaluasi. Gitu, nu penting macana sholat. Nanti dulu, bisi tenyunah. Nanti sholat itu kan yang diajarkan pada anak. Mun sholatnya tenyunah kan budak teh ngilu tenyunah, tidak sesuai sunnah Nabi. Maka ini orang tua mesti mengkaji dan mau mengikuti, menghadiri kajian ilmu tauhid. Batak di aya kajian tauhid, karena itu yang jadi inti landasannya. Dalilnya apa? Quran surah Luqman itu. Surah 31 ayat 13. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, sedang mendidik, mengajar anaknya, ya bunaya, hei anakku, masih anak-anak, oleh bapaknya langsung ini, la tusyrik billah, kamu jangan menyekutukan tauhid ya. Jadi bapaknya masih tahu, nu disebut syirik teh nu kumaha itu, bisa teu apal syirik teh naon gitu kan, saya ngajarkeunana orang lagi teh apa,
Sesungguhnya syirik itu adalah dosa terbesar dalam Islam. Tuh, tauhid heula. Makanya kita mesti mengerti ilmu tauhid seperti apa, ajarkan kepada anak. Terserah metodologinya seperti apa. Yang jelas ilmu tauhidnya harus tahu. Itu upaya orang tua untuk mendidik, mensolehkan anak. Kedua, tentang sholat. Dalilnya naon? Quran surah Toha surah 20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan olehmu pada keluargamu itu untuk melakukan sholat. Bahkan diperintah Allah, perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat dan bersungguh-sungguhlah, sabar terus dalam melakukan sholat itu. Lakukan. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak meminta kepadamu rizki, tidak. Justru kami, kata Allah, yang memberi rizki kepadamu. Kan terkadang orang itu ninggalkan sholat, ngudag naon teh ninggalkan sholat, atau waktu sholat itu nepikeun ka diakhirkeun teh. Eta teh ngudag naon Pak teh? Mau mencari apa dia itu? Rizkinya. Ngudag rizki. Rizki dari siapa? Dari Allah. Ngudag rizki Allah sampai sholat ditinggalkan atau diengkekeun. Maka Allah di sini menyatakan, la nas'aluka rizqan. Kami tidak minta rizki dari kamu. Nahnu narzuquk. Kami yang memberi rizki kepadamu dan kami yang memerintahkan agar kamu melakukan salat. Mata kanu salat mah nu memperhatikan salat rizkina mah dijamin atuh ku Allah. Itu ya, wal akibatu littaqwa, dan akibat atau hasil akhir yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Tuh salat. Terlebih di hadis riwayat Imam Abu Daud, muru auladakum bisolati wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat sedangkan anakmu itu masih berumur 7 tahun. 7 tahun harus diperintah sholat. Kumaha carana? Pasti nurutan sholat ibu bapakna. Matak menurutan sholat utak-utakan, anak itu utak-utakan pas sholat tasahud deh. Aslina itu hafalan anak itu nanti dari pelafalan hafalan Quran ibu bapakna. Kalau ibu bapaknya ngapalkeun Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kata gitu dan deh. Ayo nulisan kieu, waduha. Itu orang paling itu sering mendengar begitu. Terbukti saya tidak pernah baca Quran, ngapalkeun Quran akhir-akhir ayat Al-Baqarah, tidak. Saya hafal itu karena sering mendengar almarhum ayah saya baca itu kalau sholat. Panjang pondoknya pasti kadinya itu teh. Nah gitu Pak ya. Itu tentang Pak sholat. Nah untuk nu katilu berarti tauhid dan sholat. Yang keempat, titipkan anak pada orang soleh atau sekolah atau pesantren yang memiliki visi misi mensolehkan anak, bukan mencerdaskan anak. Dari mana dalil itu diambil? Maryam ini diambil oleh ibunya Hannah bintu Fakud, itu ke Baitul Maqdis dibawa. Ayahnya Imron sudah wafat kan? Dibawa. Itu siapa yang mau mendidik dan merawatnya? Orang-orang soleh waktu itu berkumpul, parebut, karena Imron itu tokoh masyarakat waktu itu. Sampai harus diundi. Undian itu tertuju kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kaffalaha Zakaria. Maka nanti yang mendidik siapa? Maryam ini adalah Nabi Zakaria. Dititipkan ka jalmi anu soleh. Makanya Pak, boleh silahkan titipkan, pripatkan, bimbelkan kanu orang-orang nu soleh atau sekolahkan. Tapi pilih yang mensolehkan anak, bukan hanya mencerdaskan anak atau memintarkan anak. Sebab nu cerdas, nu pintar can tangtu soleh. Tapi lamun soleh mah pasti gitu. Terakhir bagaimana? Nah, terakhir perhatikan pergaulannya. Memperhatikan pergaulan anak. Eta budak teh jeung saha wae babaturanna. Itu yang harus diperhatikan, lingkungannya. Karena nanti lingkungan anak itu baik di keluarganya ataupun lingkungan di luar keluarganya,
akan mempengaruhi anak bukan hanya pola pikir, sifat dan wataknya, tapi mampu merubah agamanya. Sampai Nabi SAW bersabda kan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak itu lahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Al-hadisa. Maka nanti ibu bapaknya atau lingkungannya yang sanggup menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, yang berubah bukan hanya pola pikir, bukan hanya sifat dan wataknya, bukan hanya bahasa kesehariannya, bahkan agamanya pun bisa berubah. Seseorang bisa murtad, sekaligus sebaliknya bisa jadi mu'alaf karena pergaulan. Gaul teh jeung saha itu, dan bagaimana dia bergaul dengan keluarganya di rumahnya, itu yang mesti diperhatikan. Nah itu Pak sedikit ya tentang muqaddimah bagi tafsir An-Nisa ayat 11 dengan tema upaya atau usaha orang tua dalam rangka mensolehkan anak. Mudah-mudahan Allah mengkaruniai kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, dan semoga kita pun dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh. Cekap pula segitunya. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.